Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudari terkasih dan pemirsa channel YouTube Kemenak Surakarta. Perkenalkan, nama saya Margareta Ririn Prasasti dari Penyuluh Agama Katolik Kota Surakarta. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengupas bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari Bapak Ibu kita buka Injil kita hari ini dari Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang keras kepala. Tuhan Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ditegaskan bahwa di sini kita harus bisa saling memaafkan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Seperti apakah hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sehingga Yesus memberikan wanti-wanti sekeras itu? Yesus melihat bahwa mereka itu orang-orang munafik. Hidup keagamaannya tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Mereka itu sangat legalistis. Mereka itu
setia pada aturan, namun mereka tidak memahami peraturan-peraturan itu. Mereka begitu ketat memegang peraturan Sabat dan selalu mempersalahkan Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Taat hukum lebih penting daripada melayani orang sakit. Mereka menaruh beban berat di bahu umat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh, bahkan dengan ujung jari sekalipun. Yohanes Pembaptis pun mempunyai penilaian yang kurang lebih sama terhadap orang-orang Farisi. Maka waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki, Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan kembali bagaimana hidup keagamaan kita. Munafik penuh kepura-puraan atau murni dan tulus, atau kita masih memperhitungkan kesalahan orang lain? Hari ini kita ditantang untuk mawas diri. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini tetap menyala di hati Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa saling memaafkan sesama kita. Terima kasih, berkah dalam.